Tinggal nanya lagi ke Bunda, stoknya kosong-kosong itu menjalankan tugasnya. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, para petugas mengunjungi sampel survei yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang. Pencatatan harga konsumen dilakukan tepat waktu oleh para petugas terlatih dengan metode yang terstandar untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan, baik di pasar tradisional, pasar modern, serta beberapa outlet. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan lapangan juga terus dilakukan oleh pimpinan, agar kegiatan survei harga konsumen ini dapat terlaksana sesuai standar operasional prosedur yang semestinya. Proses berikutnya adalah pengolahan data dan penyusunan berita resmi statistik. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan siap untuk disajikan melalui berita resmi statistik yang dirilis pada hari kerja pertama setiap bulannya. Angka inflasi yang telah dirilis dapat secara langsung diunduh melalui website olah dan siap untuk disajikan melalui berita resmi statistik yang dirilis pada momen rilis angka inflasi begitu ditunggu oleh banyak pengguna data, misalnya para pelaku ekonomi, pemerintah daerah, hingga para akademisi. Inilah perjalanan angka inflasi Kota Malang. Sampai jumpa pada kisah kami berikutnya. Sebenarnya apa? Yuk simak penjelasannya. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Setiap bulan, BPS selalu merilis angka inflasi melalui berita resmi statistik. Tapi dari mana sih angka itu didapat? Angka inflasi didapat dari persentase perubahan indeks harga konsumen atau IHK dari waktu ke waktu. IHK adalah indikator ekonomi yang menggambarkan perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen. Jika IHK naik, maka artinya sedang terjadi inflasi terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, jika IHK turun, maka artinya sedang terjadi deflasi terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Penghitungan IHK dilakukan dengan mengolah data perkembangan harga komoditas barang dan jasa yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan pencacahan survei harga konsumen atau SHK yang diselenggarakan BPS di 90 kota. Terdiri dari 34 ibu kota provinsi dan 56 kabupaten kota. Komoditas yang harganya dipantau ialah barang dan jasa yang digunakan masyarakat pada kabupaten kota bersangkutan, misalnya beras, minyak goreng, ikan, dan sebagainya. Jumlah komoditas ini beragam per daerah loh. Jumlahnya berkisar antara 248 sampai 473. Bapak Ibu hadirin sekalian, rilis hari ini akan segera dimulai. Mbak. Mohon izin Bu Erni, bisa cek sound terlebih dahulu Bu. Suaranya sudah masuk atau belum?
dari Bu Erni. Assalamualaikum, dengar? Ya Bu, sudah terdengar. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kota Malang, Ibu Erni Fatma Setioharini, SEMM. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang, Asisten Perekonomian Kota Malang, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang atau yang mewakili, Kepala OJK Malang atau yang mewakili, serta Bapak Ibu dari instansi Kepolisian Republik Indonesia Kota Malang, Bapeda, Bidang PKP Kota Malang, Diskominfo, Bagian Humas, Disporapar, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Disnaker, Bulog, DPU PR PKP, Dispangtan, dan para akademisi. Yang saya hormati pula rekan-rekan wartawan, rekan-rekan dari media, mahasiswa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kota Malang pada hari Kamis 1 Desember 2022. Dan yang istimewa dari rilis kita di siang hari ini bahwa kami akan merilis 5 berita resmi statistik sekaligus pada hari ini, yaitu yang pertama inflasi November 2022, yang kedua perkembangan pariwisata Oktober 2022, yang ketiga indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2022, yang keempat kondisi ketenagakerjaan Agustus 2022, serta yang kelima adalah kondisi kemiskinan Kota Malang tahun 2022. Baik, langsung saja. Bagaimanakah perkembangan indikator sosial ekonomi di Kota Malang? Maka selengkapnya akan kita simak bersama pada rilis berita resmi statistik pada hari ini. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Ibu Erni Fatma Setioharini, selaku Kepala BPS Kota Malang, untuk menyampaikan rilis berita resmi statistik. Kepada Ibu Erni, disilahkan. Terima kasih Mbak Kristi, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua selalu dalam kondisi sehat. Terima kasih untuk kehadirannya pada rilis yang istimewa kali ini. Disebut istimewa karena rilis kami dalam hitungan hari bertambah 1 rilis gitu ya. Yang tadinya kami hanya merilis 4 indikator strategis, ternyata kemarin sore kami baru menerima angka kemiskinan Kota Malang karena masih hangat gitu ya, dan kami ingin menyampaikan secepatnya kepada panjenengan semua, maka rilis kali ini bertambah menjadi 5 indikator strategis yang akan kami sampaikan. Saya lihat banyak yang hadir, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti juga memang ditunggu dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk pengambil kebijakan maupun untuk sosialisasi berita kami. Baiklah, saya mulai. Ada 5 indikator ya, ada 5 indikator strategis yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perkembangan inflasi, yang kedua perkembangan pariwisata kondisi bulan Oktober, kalau inflasi kondisi bulan November. Ada indeks pembangunan manusia, ada juga profil ketenagakerjaan dan pengangguran, dan juga yang masih hangat gini ya, masih panas mungkin ya, fresh di oven, angka kemiskinan. Baiklah Bapak Ibu semua, yang pertama mungkin saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau yang biasa kita sebut inflasi ya. Jadi inflasi di Kota Malang untuk bulan Untuk bulan November ini, monggo next Mbak. Jadi pada bulan November ini inflasi year on year di Kota Malang adalah 6,61%, lebih rendah
0,01% ya dibandingkan dengan Jawa Timur yang sekarang 6,62%, sedangkan nasional masih lebih rendah daripada Kota Malang maupun Jawa Timur yaitu sebesar 5,42%. Sedangkan untuk inflasi month to month, jadi November 2022 dibandingkan dengan terhadap Oktober 2022 kita sebesar 0,12%. Jadi untuk kali ini inflasi kita dibandingkan dengan 8 kota di Jawa Timur kita termasuk yang terendah. Untuk Jawa Timur inflasi di bulan November adalah 0,32%, sedangkan nasional lebih rendah lagi sebesar 0,09%. Sedangkan inflasi year to date sebesar 5,84%. Jawa Timur 5,88%, kita lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, tetapi lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 4,82%. Sedangkan untuk inflasi di antara 8 kabupaten kota yang tertinggi adalah di Jember, jadi year on year-nya sebesar 7,76% dan terendah Kota Probolinggo sebesar 5,57%. Kita ada di tengah sebesar 5,84%. Berikutnya adalah kalau kita jadi Bapak Ibu semua ini paparan format baru ya, format baru yang disepakati oleh nasional bahwa kita sekarang mulai memaparkan dalam bentuk paparan seperti ini. Dengan inflasi tahun ke tahun 6,61%, bisa dilihat berdasarkan 11 kelompok pengeluaran dengan rincian seperti yang ada di slide Bapak Ibu semua di layar. Jadi yang tertinggi untuk inflasi year on year adalah di kelompok transportasi gitu ya. Jadi sebesar 21,86% dengan andil inflasi sebesar 2,76%. Di urutan yang kedua ada kelompok pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,02% dengan andil inflasi sebesar 0,49%. Sedangkan di urutan yang ketiga ada di kelompok perlengkapan rutin dan rumah tangga sebesar 7,22% dengan andil inflasi sebesar 0,45%. Diikuti di urutan yang keempat adalah kelompok penyediaan makanan, minuman, dan restoran sebesar 7,08% dengan andil inflasi sebesar 0,61%. Diikuti oleh kelompok yang kelima adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,63% dengan andil inflasi sebesar 1,40%. Berikutnya di kelompok 6 adalah kelompok pendidikan ya. Pendidikan ada di urutan ke-6 untuk inflasi year on year-nya sebesar 3,04% dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Diikuti oleh beberapa kelompok lain ya yang seperti tertera di layar Bapak Ibu semua. Baiklah, berikutnya akan kami sampaikan inflasi month to month, inflasi bulanan, di mana kita tadi adalah yang paling rendah di antara 8 kota penghitung inflasi di Jawa Timur sebesar 0,12%, sedangkan inflasi tahun kalender atau year to date kita sebesar 5,84%. Jadi kondisi inflasi Oktober 2022 terhadap Desember 2021. Jadi kumulatifnya sebesar 5,84%. Bisa dilihat series month-to-month-nya dalam grafik di atas. Kita lihat bahwa inflasi untuk bulan November ini memang lebih tinggi dari bulan Oktober yang kemarin memang mengalami deflasi sebesar 0,11%, tetapi lebih rendah dari bulan September sebesar 1,06%. Jadi memang inflasi kali ini memang sudah mulai melemah ya, walaupun terjadi inflasi karena kebiasaan di akhir tahun gitu biasanya menjelang Natal tahun baru gitu selalu ada kenaikan-kenaikan di beberapa harga komoditas yang kita pantau setiap bulannya. Nah, dalam inflasi month to month ini rinciannya bisa kita lihat tidak terlalu tinggi ya karena inflasi kita hanya 0,12, jadi inflasi
terjadi hanya di beberapa kelompok, yaitu ada di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,1%, di kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27%, di perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga sebesar 0,07%, kesehatan 0,27%, transportasi sebesar 0,10%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,47%. Sedangkan yang kelompok yang lainnya tidak mengalami perubahan angka indeks. Ya. Selanjutnya bisa kita lihat untuk inflasi komponen energi dan bahan makanan secara year on year maupun month to month gitu ya. Kita lihat di layar Bapak Ibu semua bahwa untuk yang komponen energi di bulan November ini mengalami inflasi secara year on year ya, mengalami inflasi sebesar 16,98%. Jadi lebih rendah daripada kondisi bulan kemarin yaitu 20,36%. Jadi mengalami deflasi ya kalau secara month to month sebesar 0,04%. Karena kenaikan bahan bakar energi sudah terjadi di 2 bulan kemarin ya, dan di bulan ini sudah tidak mengalami kenaikan lagi. Sedangkan untuk yang merah komponen bahan makanan ya di bulan November ini mengalami deflasi sebesar minus 5,44%. Jadi sudah cukup melandai untuk komponen bahan makanan karena mungkin ada berbagai kebijakan yang untuk menanggulangi mahalnya beberapa komoditas sehingga tidak terjadi lonjakan inflasi di beberapa komoditas bahan makanan. Nah, berikutnya kalau kita lihat perkembangan harga komoditas bergejolak Kota Malang ya, kita sekarang menampilkan seperti ini. Harga barang komoditas bergejolak ini biasanya kita survei secara mingguan gitu ya, karena memang fluktuatif sekali, mengalami perubahannya sangat cepat. Jadi kita mendatanya secara mingguan. Di bawang merah, komoditas bawang merah di bulan November ini mengalami inflasi sebesar 10,88%. Diikuti dengan tempe ya, tempe karena harga kedelai naik, jadi juga tempe mengalami kenaikan juga. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak mengalami kenaikan, tetapi secara ukuran mungkin diperkecil oleh pedagangnya ya. Jadi tempe mengalami kenaikan harga sebesar 8,12%. Jadi dari 13.260 gitu ya per kilonya menjadi 14.330. Jadi kenaikannya seperti itu di bulan November. Sedangkan telur ayam juga mulai naik lagi nih sebesar 7,19% dari harga 24.480 menjadi 26.240 di bulan November. Jadi secara rata-rata di 3 pasar dan swalayan yang memang jadi tujuan survei kami mengalami kenaikan harga sebesar itu. Dan berikutnya adalah daging ayam ras. Ini juga sangat fluktuatif, mengalami inflasi sebesar 3,61% dari harga 33.170 menjadi 34.370 di bulan November 2022. Selanjutnya tahu mentah seperti tempe karena bahan dasarnya kedelai ya juga mengalami kenaikan sebesar 2,45% dari harga 14.030 menjadi 14.370. Walaupun tidak terlalu tinggi tetapi lumayan karena bobotnya juga lumayan besar karena pengkonsumsinya juga banyak. Sedangkan daging sapi sudah mulai merangkak naik gitu ya. Biasanya daging sapi ini naiknya itu menjelang hari-hari besar keagamaan gitu ya. Biasanya menjelang seperti itu mesti daging sapi mengalami kenaikan. Jadi ini mengalami inflasi sebesar 0,26% dari harga 143.320 menjadi 143.690. Berikutnya untuk komoditas yang bergejolak gitu ya, masih ada lagi yaitu komoditas beras. Komoditas beras seperti Bapak Ibu ketahui sudah mengalami kenaikan sejak bulan-bulan kemarin gitu ya, mengalami inflasi sebesar 0,09%. Minyak goreng mengalami inflasi sebesar 0,06%.
cabai rawit mengalami penurunan harga yang cukup signifikan 29,54%. Cabai merah juga ikut turun sebesar 20,31%. Bawang putih juga mengalami deflasi sebesar 2,67%. Gula pasir mengalami kenaikan harga 0,23%. Itu untuk beberapa perkembangan harga komoditas bergejolak di Kota Malang ya, kondisi bulan November. Sedangkan andil utama inflasi di bulan November kali ini di peringkat pertama tempe seperti saya sebutkan tadi. Jadi di tempe untuk andil inflasinya sebesar 0,0412% gitu ya. Jadi kenaikannya cukup lumayan di bulan November ini karena kenaikan harga kedelai yang seperti saya sebutkan tadi. Sedangkan daging ayam ras mengalami inflasi juga dengan andil sebesar 0,0401. Sedangkan telur ayam ras juga di urutan ketiga mengalami kenaikan inflasi juga sebesar 7,18% dengan andil sebesar 0,036%. Bawang merah mengalami inflasi juga sebesar 10,88% dengan andil inflasi sebesar 0,024%. Sedangkan rokok kretek biasanya karena kenaikan bea cukainya, bea masuknya gitu ya, mengalami inflasi sebesar 4,46% dengan andil inflasi sebesar 0,018%. Sedangkan di urutan berikutnya adalah tomat gitu ya, mengalami kenaikan harga 26,08% dengan andil inflasi sebesar 0,0147. Itu untuk andil utama inflasi di bulan November. Sedangkan andil utama deflasi di bulan November ada komoditas cabai rawit yang mengalami deflasi ya sebesar 9,85% dengan andil inflasi sebesar minus 0,063%. Sedangkan buah naga, mungkin Bapak Ibu sudah sering melihat ya di jalan sudah banyak orang jualan buah naga gitu ya, ternyata sedang musim panen ini sepertinya mengalami deflasi sebesar 16,93% dengan andil inflasi sebesar minus 0,042%. Nah, di urutan yang ketiga ada cabai merah mengalami deflasi sebesar 6,31% dengan andil inflasi sebesar minus 0,19%. Sedangkan jeruk juga mungkin lagi musim gitu ya, mengalami deflasi sebesar 20,32% dengan andil inflasi sebesar minus 0,0169. Sedangkan buah alpukat juga mengalami deflasi ya sebesar 32,79% dengan andil inflasi sebesar minus 0,0146. Buah mangga juga lagi musim ini mengalami deflasi sebesar 29,55% dengan andil inflasi sebesar minus 0,0099. Itu untuk andil utama deflasi dan inflasi. Jadi dari yang saya paparkan tadi mungkin bisa kita simpulkan ya, ada ringkasan inflasi bulan November tahun 2022 bahwa pada bulan November ini terjadi inflasi secara man-to-man gitu ya 0,12%, di mana inflasi kita paling rendah di antara 8 kota yang lain di Jawa Timur, yang utamanya disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta pakaian dan alas kaki. Sedangkan di kelompok energi pada bulan November mengalami deflasi sebesar 0,04% secara man-to-man ya, itu lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,56% karena kenaikan beberapa komoditas di komponen energi gitu ya, bahan bakar maupun BBM. Nah, di inflasi komponen bahan makanan pada bulan Oktober sebesar 5,44%. Secara year on year itu dianggap boleh menurun gitu ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,47%. Itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan untuk rilis inflasi. Rilis berikutnya adalah pariwisata gitu ya, pariwisata. Kita lihat
di tingkat penghunian kamar hotel gitu ya, tingkat penghunian kamar hotel yang ada di Kota Malang untuk klasifikasi hotel bintang, periode Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2022 bisa kita lihat di grafik seperti tertera di atas gitu ya. Kita ketahui bahwa tingkat penggunaan kamar atau kita singkat TPK dengan klasifikasi bintang di Kota Malang pada bulan Oktober mencapai 64,30% gitu ya. Jadi nilai tersebut naik sebesar 7,95 poin jika dibandingkan dengan TPK bulan September tahun 2022 dan naik sebesar 18,19 poin jika dibandingkan dengan Oktober 2021. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mengetahui bahwa sekarang hotel di akhir tahun sangat padat, banyak sekali instansi pemerintah yang sedang mengadakan rapat dan lain-lain di akhir tahun ini. Jadi itu juga mungkin menambah kenapa TPK di bulan ini mengalami kenaikan gitu ya. Jadi bisa kita lihat juga bahwa rata-rata lama tamu menginap atau RLMT pada hotel klasifikasi bintang di Kota Malang selama bulan Oktober tercatat sebesar 1,41 hari atau relatif turun kalau dibandingkan dengan bulan Oktober yang mencapai 0,30 hari. Dan sedangkan di bulan Oktober tahun 2022 komposisi tamu hotel pengunjung klasifikasi hotel bintang terdiri dari 2,26% tamu mancanegara dan 97% tamu Nusantara. Jadi memang tamu Nusantara masih mendominasi tingkat penghunian kamar hotel di bulan Oktober ini. Bahkan mungkin di bulan-bulan sebelumnya juga. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kita sandingkan gitu ya antara Malang, Jawa Timur dan Indonesia untuk rilis kali ini. Jadi baik tingkat penghunian kamar hotel klasifikasi bintang di mana TPK Kota Malang pada bulan Oktober tahun 2022 ini 7,95 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPK Jawa Timur yang mencapai 56,35% dan 11,99 poin lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPK Indonesia yang mencapai 52,31%. Jadi untuk yang Malang yang warna biru, untuk yang Jawa Timur warna merah, yang Indonesia yang warna biru gitu ya. Itu bisa kita lihat di layar gitu ya. Sedangkan untuk rata-rata lama tamu menginap pada periode yang sama, Kota Malang 0,11 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan Jawa Timur yang mencapai 1,52 hari, sekaligus 0,25 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang mencapai 1,66 hari. Sedangkan yang man-to-man maupun year on year juga sudah kita bisa lihat di layar bahwa year on year sebesar 18,19 poin. Jadi itu Oktober 2022 terhadap Oktober 2021. Itu yang bisa saya sampaikan di rilis pariwisata gitu ya. Di rilis pariwisata di Kota Malang untuk bulan Oktober gitu ya, untuk bulan Oktober. Selanjutnya ini juga yang mungkin masih hangat ya, jadi indeks pembangunan manusia ini tidak seperti rilis inflasi maupun rilis pariwisata yang bisa kita sampaikan setiap bulan, tetapi kalau indeks pembangunan manusia ini kita sampaikan setahun sekali gitu ya. Jadi ini kebetulan baru turun angkanya dan segera kami rilis. Baiklah, Bapak Ibu semua, indeks pembangunan manusia atau IPM ini dibangun dari 3 dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Berikutnya adalah dimensi pengetahuan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi standar hidup layak yang diukur dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Jadi itu yang bisa saya jelaskan di awal gitu ya. Berikutnya adalah IPM di Kota Malang. Untuk slide berikutnya,
IPM di Kota Malang masih berada pada tren yang meningkat. Jadi sejak tahun 2013 ya hingga 2022 seperti ada di layar Bapak Ibu semua, capaian pembangunan manusia Kota Malang yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau kita kenal dengan IPM adalah sebesar 82,71 pada tahun 2022. Kalau dilihat dari masing-masing komponen, di tahun 2022 ini nilainya dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi umur harapan hidup sebesar 73,75 tahun gitu ya. Sedangkan harapan lama sekolah sebesar selama 15,76 tahun gitu ya. Kalau misalnya sekolah berarti sampai apa ya? Ini SMA ya. 15-76 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 10,69 tahun dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan 11.897.000 rupiah gitu ya. Jadi itu perkembangan IPM Kota Malang tahun 2013 sampai dengan 2022. Sedangkan berikutnya adalah pada tahun 2022 ini IPM Kota Malang tumbuh sebesar 0,82%, ya 0,82%, dan pada periode 2013 dan 2022 IPM Kota Malang tumbuh rata-rata 0,59% per tahun dengan tren yang terus meningkat. Jadi bisa kita lihat trennya semakin lama semakin naik gitu ya. Sehingga di tahun 2022 ini IPM Kota Malang tumbuh sebesar 0,82%. Nah, berikutnya jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya di tahun 2021, seluruh komponen IPM di Kota Malang mengalami kenaikan. Nah, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan capaian pembangunan manusia di Kota Malang pada seluruh komponen penyusun IPM jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat ya angkanya ada di depan gitu ya. Jadi ada umur harapan hidup yang tadi sudah saya sampaikan 73,36 di 2021 meningkat menjadi 73,75 di tahun 2022. Sedangkan harapan lama sekolah atau HLS dari 15,75 menjadi 15,76. Sedangkan rata-rata lama sekolah dari 10,41 menjadi 10,69. Dan pengeluaran per kapita per tahun dari 663 di 2021 menjadi 16.897 di tahun 2022. Jadi ada peningkatan 1,40% secara persentase dan secara rupiah naik sebesar Rp234.000. Ya, berikutnya kalau dibandingkan juga gitu ya, kita suka membanding-bandingkan ini. Jadi posisi Kota Malang itu di antara yang lain itu seperti apa posisinya. Jadi jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur, capaian IPM Kota Malang telah mencapai taraf sangat tinggi gitu ya. Bersama dengan 4 kabupaten kota yang lain, yaitu Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, dan dan Sidoarjo. Jadi 4 kota itu capaiannya mencapai taraf sangat tinggi. Jadi warnanya yang biru tua. Ada 4 kabupaten kota yang taraf tinggi gitu ya, 70 sampai 80 itu ada 22 kabupaten kota, yang sedang ada 12 kabupaten kota dengan nilai sebesar 60,70 dan yang rendah kebetulan tidak ada. Jadi di Jawa Timur sekarang sudah tinggal 3 warna gitu ya. Kebetulan Kota Malang sudah mencapai taraf sangat tinggi. Kalau kita lihat dari status pembangunan manusia kabupaten kota tahun 2021. Berikutnya di slide berikutnya secara peringkat IPM Kota Malang menempati posisi kedua di antara kabupaten kota di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Jadi selalu di bawah Surabaya ya, di urutan peringkat kedua untuk IPM kabupaten kota se-Jawa Timur di antara 38 kabupaten kota. Jadi tertinggi Kota Surabaya
berikutnya Kota Malang, Kota Madiun, dan Sidoarjo yang tadi levelnya sudah sangat tinggi, dan yang terendah ada di Kabupaten Sampang. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk rilis Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 ini. Tahun 2021 yang kita rilis di tahun 2022. Berikutnya adalah rilis untuk indikator ketenagakerjaan. Jadi profil ketenagakerjaan dan pengangguran di Kota Malang mungkin ini juga ditunggu-tunggu gitu ya. Ini juga baru kami rilis di kesempatan yang baik ini, bahwa untuk kita ketahui bahwa survei Angkatan Kerja Nasional yang menghasilkan angka pengangguran ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 dengan sistem sampling. Jadi sehingga indikator yang dihasilkan hanya bisa mencerminkan kondisi kabupaten atau kota. Nah, sekilas bisa kami sampaikan konsep terkait ketenagakerjaan, diantaranya bekerja. Apa sih bekerja itu ya? Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Nah, kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Nah, yang berikutnya adalah saya ingin memberikan sedikit pemahaman ya, bahwa pengangguran terbuka itu terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, sedang mempersiapkan usaha. Yang ketiga adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan atau putus asa gitu ya. Padahal nggak boleh ya kita putus asa. Yang keempat adalah mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Itu konsep-konsep yang ada di kami gitu ya, di BPS. Jadi kondisi ketenagakerjaan Kota Malang di tahun 2022 ini jumlah penduduk usia kerja sebanyak 717.000 orang, di mana 452.000 atau sekitar 63% diantaranya merupakan angkatan kerja dan 264.000 atau 37% sisanya adalah bukan angkatan kerja. Nah, yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Jadi struktur angkatan kerja Kota Malang di tahun 2022 ini terdiri dari 92% yang bekerja dan sisanya sekitar 8% merupakan pengangguran. Nah, salah satu indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan adalah TPAK namanya ya, atau kita kepanjangan dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, nilai TPAK ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Jadi semakin tinggi TPAK-nya menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja gitu ya, yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Nah, TPAK di Kota Malang ini tahun 2022 sebesar 63,08% yang mengalami penurunan sebesar 4,51 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja ini memberikan indikasi adanya penurunan dari sisi pasokan atau suplai tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang ataupun jasa dalam perekonomian. Nah, turunnya TPAK ini juga disebabkan oleh turunnya jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan jumlah angkatan kerja gitu ya. Nah, dipilah menurut jenis kelamin masih ada kesenjangan antara TPAK laki-laki dan perempuan. Kondisi ini disebabkan karena perempuan lebih banyak yang mengurus rumah tangga, sehingga lebih banyak dari kaum perempuan yang masuk kategori bukan angkatan kerja. Jadi ibu rumah tangga gitu ya, pilihan itu. Jadi ibu rumah tangga pun jadi pilihan sekarang.
Penduduk bekerja menurut sektor terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sektor primer yang terdiri dari pertanian, ada sektor pertambangan dan penggalian. Untuk yang sekunder terdiri dari listrik, gas dan air, industri dan konstruksi, dan tersier terdiri dari perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa. Dan pada tahun 2022 ini dari 452.000 penduduk yang bekerja, sekitar 74,70% tenaga kerja di Kota Malang terserap di sektor tersier, 23% ke sektor sekunder, dan hanya sekitar 1,80% yang masih bertahan di sektor pertanian atau sektor primer. Nah, kondisi dan pola ini masih sama dibandingkan dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika dicermati, menurut status pekerjaannya, penduduk bekerja lebih didominasi oleh status buruh atau karyawan, ya. Jadi ada di peringkat pertama itu sebesar 52,28%, ya. Selanjutnya yang berusaha sendiri sekitar 26%, berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau tidak dibayar sebesar 7%, dan sisanya menyebar ke pekerja keluar, pekerja bebas, dan pekerja buruh seperti tampak dalam materi paparan di depan Bapak Ibu semua, gitu ya. Dan jika dilihat dari sisi formal maupun informal, tenaga kerja di sektor formal maupun informal ini hampir berimbang. Jadi hampir berimbang walaupun lebih banyak yang bekerja di sektor informal, yaitu sebesar 55,73%. Pekerja sektor informal ini mencakup pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. Nah, profil tenaga kerja Kota Malang ini bisa juga dilihat dari pendidikan, ya, dari pendidikan. Dari pendidikan ini bisa menunjukkan bahwa pada tahun 2022 ini tenaga kerja di Kota Malang didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi, yaitu sarjana atau universitas. Jadi sebesar 22,73%. Ini sepertinya sejalan karena Kota Malang adalah kota pendidikan di mana banyak kampus yang terkenal, gitu ya, ada semua di Kota Malang. Dan di sekolah menengah kejuruan sebesar 19,72%. Nah, kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh profil pengangguran di Kota Malang yang didominasi juga oleh penganggur terdidik, yaitu pengangguran berpendidikan sekolah menengah kejuruan dan pengangguran berpendidikan sarjana atau universitas. Mungkin mereka lebih punya biasanya tawaran, gitu. Dia punya saya misalnya jurusan ekonomi, saya harus bekerjanya di bank, misalnya, nggak mau pekerjaan yang lain, misalnya seperti itu. Jadi itu salah satu juga karena mereka sudah terpatok oleh jurusan, jadi mereka itu harus bekerja sesuai dengan ijazah yang mereka miliki, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau dibandingkan, kalau kita lihat, ya, ini profil tenaga kerja Kota Malang, sudah potret pengangguran yang cenderung menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi potret pengangguran Kota Malang ini menunjukkan kecenderungan menurun, ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana TPT atau tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap, gitu ya, di pasar tenaga kerja, di bursa tenaga kerja. Nah, tingginya TPT ini merupakan salah satu permasalahan sebenarnya, ya, dalam pembangunan ekonomi, dan perlu dicermati karena dalam jangka panjang akan menimbulkan persoalan sosial ekonomi yang serius, gitu ya. Nah, TPT Kota Malang tahun 2022 ini menunjukkan angka 7,99%. Jadi turun, ya, angka pengangguran Kota Malang ini, TPT Kota Malang ini dari 7,99% turun 1,99% poin, gitu ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga
kondisi ini membuat aktivitas perekonomian mulai bergerak kembali dan menyerap tenaga kerja kembali dibandingkan dengan tahun 2020 di mana pandemi masih ganas-ganasnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kondisi ini semakin menunjukkan bahwa giat perekonomian di Kota Malang sudah mulai bergerak gitu ya. Dan TPT 7,66 bisa diartikan bahwa 100 orang angkatan kerja terdapat 7 sampai 8 orang yang menganggur gitu ya. Itu artinya seperti itu. Nah, jika dibandingkan dengan TPT Jawa Timur, TPT Kota Malang masih lebih tinggi. Akan tetapi sudah menunjukkan arah atau pola yang sama, yaitu penurunan di tahun 2022 ini. Dan semoga kondisi perekonomian pasca COVID ini dan semoga COVID sudah tuntas ya, bisa segera pulih seperti semula sehingga semua aktivitas ekonomi sudah bisa berjalan normal dan bisa menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang lebih baik lagi. Jadi demikian rilis indikator ketenagakerjaan yang sudah saya sampaikan, dan berikutnya rilis yang terakhir yang baru kami terima kemarin sore pada saat rakor KAP di Batu gitu ya. Kami sampaikan secara garis besar, nanti secara lengkapnya mungkin Bapak Ibu semua bisa memperolehnya di web minggu depan gitu ya. Jadi dalam 15 tahun terakhir ini perkembangan kemiskinan Kota Malang ya, dalam 15 tahun terakhir ini mengalami tren penurunan gitu ya. Dari yang semula 7,22% pada tahun 2008 menjadi 4,37% pada tahun 2022. Nah, pada kondisi Maret tahun 2022 ini tingkat kemiskinan di Kota Malang sebesar 4,37% atau mengalami penurunan sebesar 0,25% poin dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi sudah mengalami penurunan angka kemiskinannya. Jadi meski mengalami penurunan, kondisi kemiskinan saat ini belum kembali pada level atau tingkat kemiskinan pada masa sebelum pandemi COVID gitu ya, yang mencapai 4,07 pada tahun 2019. Sudah mulai menurun tapi belum mencapai kondisi normal gitu ya. Nah, selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman atau P1 gitu ya, dan indeks keparahan kemiskinan atau P2. Jadi indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 ini sebesar 1 atau mengalami peningkatan gitu ya dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar 0,87%. Nah, peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk miskin semakin dalam atau semakin jauh dari garis kemiskinan. Padahal upaya pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengeluarkan penduduk dari garis kemiskinan. Nah, adapun indeks keparahan kemiskinan atau P2, kita sebut P2 ya, pada Maret tahun 2022 ini nilainya sebesar 0,34% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sebesar 0,22. Nah, peningkatan indeks keparahan kemiskinan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin menjadi semakin lebar. Hal ini berdampak pada pengentasan kemiskinan yang semakin sulit. Jika diibaratkan penduduk miskin adalah ikan, maka ikan-ikan ini letaknya semakin jauh dari permukaan gitu ya. Jadi semakin dalam gitu ya, dan semakin menyebar atau tidak menggerombol dalam satu tempat. Akibatnya ketika kita akan menangkap atau mengeluarkan ikan ke permukaan semakin sulit gitu ya, karena menyebar. Kalau menggerombol kan lebih gampang untuk mengailnya memancingnya. Jadi satu kali program pengentasan kemiskinan bisa langsung terangkat. Tapi ini posisinya adalah menyebar. Jadi perlu effort yang luar biasa untuk untuk mengeluarkan penduduk dari kemiskinan itu. Jadi selain mengurangi jumlah penduduk miskin, juga perlu diupayakan untuk menurunkan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.
Jadi tidak hanya angkanya, tapi indeks ke dalam P1 dan P2-nya itu juga perlu diupayakan untuk turun gitu indeksnya. Jadi penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan ini akan mempercepat upaya penurunan jumlah penduduk miskin. Nah, untuk angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,38% atau masih dalam level 2 digit. Gitu ya. Jadi apabila dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Timur, tingkat kemiskinan Kota Malang menduduki peringkat kedua terendah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di grafik di atas gitu ya, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur yang warna merah itu sebesar 10,38%, Kota Malang ada di sebelah kanannya, jadi sebesar 4,37% gitu ya, terendah setelah Kota Batu. Jadi Kota Batu memang beberapa tahun terakhir ini tingkat kemiskinannya paling rendah gitu ya. Dan tentu hal ini juga menjadi sebuah prestasi bagi jajaran pemerintah Kota Malang gitu ya, yang telah berupaya keras gitu ya dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Malang dengan berbagai program yang ada gitu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua untuk 5 indikator strategis yang sudah saya sampaikan, dan bantayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan malangkota.bps.go.id. Bisa juga kalau lewat HP ya Bapak Ibu bisa mengunduh di Boystat gitu ya. Aplikasi kami berbasis Android yang bisa dengan mudah untuk mengetahui update data-data terbaru yang kami hasilkan dalam mengumpulkan dan menyajikan data terbaru kami. Itu teman-teman, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengikuti rilis ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo disampaikan di forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas rilis BRS yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan terkait rilis yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala BPS Kota Malang. Pertanyaan dapat langsung disampaikan dengan menggunakan fitur raise hand. Silakan langsung raise hand ataupun menuliskan pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu bila ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, mungkin belum ada yang ingin bertanya pada kesempatan kali ini. Baik, untuk itu mungkin nanti bisa disilakan Bapak Ibu untuk bertanya via nomor WhatsApp kami di layanan kami @stat ada di 081250503573. Siap dengan layanan WA, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya tentang berita rilis hari ini atau membutuhkan data bisa menghubungi nomor WA tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh bahan rilis serta infografis yang dirilis hari ini dapat diunduh pada website BPS Kota Malang di malangkota.bps.go.id serta juga melalui aplikasi Boystat yang bisa diunduh lewat Google Play Store. Selain itu juga dapat Bapak Ibu berkonsultasi tentang produk BPS Kota Malang, konsultasi data, kemudian juga terkait rilis hari ini lewat nomor WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan di nomor 081250503573. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti, Om. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.